Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo nikah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kata sandang, kemudian partikel penanda banyaknya benda, kemudian partikel penanda kepemilikan. Baik, langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama, kita akan belajar kata sandang. Rumusnya adalah nama, kemudian tambahkan si. Keterangannya, si adalah kata sandang untuk memperhalus penyebutan nama seseorang. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mas ataupun mbak dan lain sebagainya. Contoh yang pertama, 1. Rihan. Ketika Anda ingin mengungkapkan dengan kata Mas Rihan, Anda hanya cukup menambahkan si di belakangnya, maka menjadi Rihan si, maka bisa diartikan Mas Rihan. Contoh yang kedua, Dewi. Ketika Anda ingin mengungkapkan dengan kata Mbak Dewi, sama seperti di atas, tinggal tambahkan si di belakangnya, maka menjadi Dewi si, bisa diartikan Mbak Dewi, seperti itu. Perlu Anda perhatikan, di sini ada keterangannya. Ketika Anda ingin menambahkan si, Anda perlu ingat, nama-nama di Korea itu terdiri dari marga. Nah, ketika Anda menambahkan si, tidak boleh ditambahkan marga. Contohnya, saya tulis Pak Chung Su. Nah, di sini marganya adalah Pak. Ketika Anda ingin menambahkan si, maka menjadi Chung Su Si, artinya Mas Chung Su. Seperti itu. Marga-marga yang saya ketahui di Korea yaitu Park, Kim, Lee, dan masih banyak lagi marga yang belum saya sebutkan. Masih dalam kata sandang yang nomor 2. Rumusnya adalah nama ditambahkan nim. Keterangannya, nim juga kata sandang, namun lebih halus dan cenderung digunakan pada seseorang yang memiliki jabatan dan gelar. Bisa diartikan tuan ataupun nyonya dan lain sebagainya. Contoh, Isa, gelarnya adalah dokter. Ketika Anda menambahkan nim di belakangnya, maka ini jauh lebih sopan daripada hanya memanggil dengan kata sebutan Isa saja. Isa nim lebih sopan dan bisa diartikan Pak atau Bu dokter. Yang kedua, Tia. Ketika Anda ingin menyebutkan dengan nyonya atau ibu Tia dengan lebih sopan, Anda bisa menambahkan nim di belakangnya, maka menjadi Tia nim, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, rumusnya kata benda tambahkan del. Bisa diartikan kata benda pangkat 2 atau kata bendanya lebih dari 1. Maksudnya adalah del adalah partikel yang membuat kata bendanya menjadi banyak. Langsung saja ke contohnya. 1. Barang. Bahasa Koreanya adalah mulgon. Ketika Anda menambahkan del di belakang mulgon menjadi mulgondel, maka bisa diartikan barang-barang atau barangnya lebih dari 1. Yang kedua, orang. Bahasa Koreanya adalah saram. Ketika Anda menambahkan del di belakang saram menjadi saramdel, maka bisa diartikan orang-orang. Tanda kurung, orangnya lebih dari 1. Selanjutnya, yang keempat, penanda kepemilikan. Rumusnya adalah J plus KB atau kata benda. Bisa diartikan kata bendanya saya. J adalah penanda kepemilikan saya. Langsung ke contohnya. 1. Motor, bahasa Koreanya otobai. Apabila Anda menambahkan J di depannya, J plus otobai, maka menjadi J otobai, maka bisa diartikan motor saya. Yang kedua, kajok, bahasa Indonesianya adalah keluarga.
Ketika Anda menambahkan J di depannya, J plus kajok menjadi J gajok, maka bisa diartikan keluarga saya. Selanjutnya, nomor 5 masih dalam penanda kepemilikan. Rumusnya cukup gampang. Ne plus KB bisa diartikan kata bendanya aku. Sama seperti sebelumnya, cuma bedanya di sini pakainya ne. Ne penanda kepemilikan aku. Contohnya, 1 jeep, bahasa Indonesianya adalah rumah. Ketika Anda menambahkan ne di depannya menjadi ne jeep, maka bisa diartikan rumahnya aku. Yang kedua, gabang bisa diartikan tas. Ketika Anda menambahkan ne di depannya menjadi ne gabang, bisa diartikan tasnya aku. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 6 masih penanda kepemilikan juga, namun ini jamak. Rumusnya, Uri ditambahkan kata bendanya. Bisa diartikan kata benda kita atau kata benda kami. Uri penanda kepemilikan jamak. Contoh yang pertama, gong, bahasa Indonesianya adalah bola. Kalau Anda menambahkan uri di depannya, contohnya uri plus gong menjadi uri gong, maka bisa diartikan bolanya kita atau bolanya kami. Yang kedua, bumonim, kedua orang tua. Ketika Anda menambahkan uri di depannya menjadi uri plus bumonim menjadi uri bumonim, maka bisa diartikan kedua orang tuanya kami. Keterangan, kadang orang Korea lebih cenderung menggunakan kata uri daripada j ataupun ne. Seperti itu. Yang nomor 7, ini penanda subjek. Subjek plus ke. Ke adalah penanda subjek yang halus. Fungsinya adalah memperhalus sebuah subjeknya. Contoh, yang pertama ayah, bahasa Koreanya adalah abuji. Ketika Anda menambahkan ke di belakangnya menjadi abuji ke, ini jauh lebih halus. Yang kedua, ibu, bahasa Koreanya adalah omoni. Ketika Anda menambahkan ke di belakangnya menjadi omoni ke, ini pun jauh lebih halus daripada omoni ga ketika dijadikan sebuah subjek. Selanjutnya, nomor 8 masih dalam penanda kepemilikan. Rumusnya adalah dangsin plus kb. Bisa diartikan kata bendanya Anda. Dangsin penanda kepemilikan Anda. Contoh yang pertama, cigap, bahasa Indonesianya adalah dompet. Ketika Anda menambahkan dangsin di depan cigap menjadi dangsin cigap, maka bisa diartikan dompetnya Anda. Yang kedua, selipo, artinya sendal. Kalau Anda menambahkan dangsin di depan selipo menjadi dangsin selipo, bisa diartikan sandalnya Anda. Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-9 masih penanda kepemilikan. Rumusnya noi plus kb atau kata benda. Bisa diartikan kata bendanya kamu. Noi penanda kepemilikan kamu. Contoh yang pertama, ein, bahasa Indonesianya adalah pacar. Ketika Anda menambahkan noi di depan ein menjadi noi ein, maka bisa diartikan pacar kamu. Seperti itu. Yang kedua, cinggu, bahasa Indonesianya adalah teman. Apabila Anda menambahkan noi di depan cinggu menjadi noi cinggu, bisa diartikan teman kamu. Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-10, rumusnya agak sedikit lumayan. Rumusnya nama orang plus ei, tapi di sini bacanya dan plus kb kata benda. Bisa diartikan kata bendanya titik-titik atau nama orang nanti yang akan disebutkan. Ei penanda kepemilikan seseorang. Contoh yang pertama, Reja, ini nama orang, dan mobil Jadongca. Rumusnya pakai di atas.
nama orang dulu yaitu Reja dan plus ei nanti dibacanya di sini dan plus Jadongca artinya mobil. Ketika disatukan menjadi Rejae Jadongca, maka bisa diartikan mobilnya Reja. Seperti itu. Yang kedua, dongseng bahasa Indonesianya adalah adik. Dan goyang bahasa Indonesianya adalah kucing. Ketika Anda menyatukan kata dongseng plus ei dan plus goyang menjadi dongsenge goyang, maka bisa diartikan kucingnya adik. Seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.